Oke, thank you. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, teman-teman panitia dari SMA Loyola dan juga adik-adik yang sudah hadir ya. Ini sesinya santai aja, jadi hopefully bisa kena informasinya dan juga jangan malu bertanya kalau memang nanti ada yang kurang jelas ya. Jadi to formally introduce myself again, nama aku Angie. I look after student yang mau belajar ke UNSW dari student Indonesia dan juga dari student South Korea ya. Nah, sedikit perkenalan tentang UNSW bagi yang belum tahu. Jadi kami adalah sebuah university di Sydney ya. Memang betul tadi kepanjangan University of New South Wales. Nah, ada banyak keuntungan belajar di UNSW nih. Tentunya di kota Sydney. Sydney itu bukan capitalnya Australia loh ya. Jadi Sydney is the financial hub, the capital is Canberra ya. Nah, being a financial hub tentunya banyak multinational company yang buka cabang di Sydney. Makanya kenapa employability rate-nya UNSW bisa tinggi karena memang didukung oleh banyaknya network UNSW di Sydney. Jadi kalau nanti kalian pengen cari part-time job atau kalian pengen cari full-time job setelah lulus, itu akan lebih banyak opportunities-nya. Dan ini memang ada surveinya ya. Memang New South Wales, Sydney itu job opportunities-nya lebih banyak dibandingkan teritori lainnya karena didukung oleh financial hub itu. Ya. Nah, ini kampus kita ya. Kita juga ada 360 website kalau teman-teman pengen ngelihat langsung kampusnya seperti apa. Tapi yang di titik-titik kuning ini is all of our campus. Jadi kalau dilihat mungkin kayak kecil, tapi kalau aku jalan dari ujung kiri ke kanan itu lumayan ya 45 menit dan itu uphill gitu. Jadi lumayan olahraga juga buat teman-teman yang memang ada rencana ke Sydney mungkin sama keluarga, itu nanti juga bisa request untuk kampus tour kalau memang pengen lihat-lihat kampus kita ya. Nah kemudian this is what we bring ya. Tadi aku sempat dengar bahwa Loyola di establish tahun 49 ya Pak ya. Nah itu sama ya, kita umurnya juga seumuran. Kita juga 72 tahun, 73 tahun this year ya. Tapi we are already among the top 50 university in the world. Now that is something really strong. To be university yang semuda kita, already ranked 43rd in the world is such an achievement. It shows bahwa UNSW is such a progressive university, not only in theoretical, but also very applied and very industry focused. Gitu. Ya, kemudian kita juga most employable students. Dari day one student masuk, kita udah implement yang namanya career and employment services. Jadi udah diajarin kalau orang mau kerja itu harus bikin CV sama personal statement. Jadi di tahun pertama kalian udah harus bikin CV sama personal statement. Kemudian di tahun kedua itu udah siap-siap tuh mau internship di tahun ketiga kan. Diajarin mock up interview seperti apa. Kemudian kalau berkomunikasi dengan tempat kerja, dengan leader kita itu seperti apa. Tentunya beda komunikasi environment-nya dengan teman-teman kuliah ya. Itu ethics-nya in communication seperti apa diajarin. Supaya nanti tahun ketiga kalian lebih mudah untuk dapat internship. Ya. We also have exchange partners buat yang demen study abroad. Jadi udah abroad ke Sydney, abroad lagi ke whichever countries that you like. Kita punya over 300 exchange partners. Depending on kalian jurusan apa, terus kalian minatnya mau degree apa, nanti bisa dicek exchange partner kita. Ya. Jadi pathways-nya kita ada dua sih sebenarnya untuk kurikulum nasional Indonesia ya. Yang pertama itu diploma ya. Diploma ini sebenarnya efisien banget karena lulus SMA kelas 3, masuk diploma selama 1 tahun, lanjut ke tahun kedua. Jadi the total duration is 3 to 4 years, 3 sampai 4 tahun. Kalau engineering memang di Australia itu 4 tahun. Tapi kalau computer science, ya commerce, bisnis, media gitu ya, itu 3 tahun lulus. Pathway kedua, jika kalian tertarik ke majors yang nggak ada diplomanya, contohnya psikologi, data science, actuarial, kalian bisa ambil program transition 4 bulan
setelah itu masuk ke tahun pertama. Jadi lulusnya kira-kira 3,5 tahun kalau lewat transition program. Nah ini tergantung kebutuhan, makanya yang harus dicari tahu dulu sebenarnya kalian mau programnya apa. Nanti aku akan kasih website supaya kalian bisa research. Kalau aku belajar program ini, pelajarannya apa aja sih? Karena semuanya udah online sekarang ya. Nah seperti ini. Jadi kalau diploma, kalian ikut bachelor degree dari pertama 3 tahun, lewat diploma juga 3 tahun. Kecuali engineering, which is a 4-year degree ya. Jadi there is no extra time, there is no extra money as well. Semuanya sama aja. Yang dipelajari juga sama saja. Nah kenapa banyak student Indonesia memilih pathway diploma? Ya karena itu, irit waktu, tidak ada tambahan biaya, sama extra support ya. Kelasnya lebih kecil, hanya 20 sampai 25 student. Tapi jangan berpikir bahwa oh kalau saya study di UNSW Diploma ketemunya sama 20 student itu aja dong. Enggak ya. Kalau di Australia itu ada 2 jenis kelas, lecture sama tutorial. Lecture itu rame-rame di aula ratusan anak ya. Kalau tutorial baru yang kalian masuk ke grup sama seperti kelas 3 IPA 1 gitu. Jadi kalian ada kelasnya sendiri with your own group ketika tutorial. Tapi lecture is still going to be big. Ya, supaya kalian nggak kaget masuk ke tahun kedua memang seperti itu. Gitu. You have to learn how to socialize juga in that environment, ya. Kemudian diploma juga ada ekstra 20% teaching time, yaitu tutoringnya lebih lama karena kan kita tahu di diploma saat ini there is no domestic student, there is no Australian. All of the students are international students yang non-native speaker. Jadi gurunya juga paham, oh ini anak-anak yang saya hadapi bukan native speaker. Saya ngomongnya harus lebih pelan, approach-nya berbeda. Gitu ya. Makanya ada additional English and academic support in the diploma program. Nah, kemudian dari pilihan diploma yang kita punya ya. Yang pertama kita ada diploma in architecture which leads to 3 degree majors, which is architecture, interior architecture atau landscape architecture ya. Boleh pilih antara 3 itu. Kemudian media and communication ini juga leading to 3 degree majors, which is communication and journalism, PR advertising, and screen and sound production. Ya. Kemudian ini keempat setelah ini ada 4 diploma kita yang udah relatif lama, yaitu diploma bisnis ini leading to 13 majors under Bachelor of Commerce. Ya. One of our most popular one, diploma bisnis. Kemudian jika ada yang demen programming, ada computer science ya. Ini durasi total sampai selesai itu 3 tahun bagi yang demen programming. Kemudian ada diploma in engineering, our second most popular diploma. Ini ada 17 specialization. So UNSW itu is famous for an engineering faculty. We are number 1 in Australia. Bisa dicek, we offer the most specialization in engineering than any other Australian universities. Contohnya kita punya quantum engineering, which nobody have. We have renewable energy and we have photovoltaics juga, which is solar system. Ya. Diploma Science will lead to Bachelor of Science in 16 specializations. Kalau anak Indonesia rata-rata ngambil spesialisasinya food science kalau under diploma science ini. Nah, requirements dari SMA nasional bisa ya. Jadi requirements-nya itu 7 sampai 7,5. Tapi karena kita ada beasiswa, makanya usahakan nilainya 8 di 4 mata pelajaran akademik. Jadi kalau anak IPA, mat, fisika, kimia, biologi. Kalau IPS ya yang di kelompok peminatan ya, mat, geografi, history, sosiologi misalnya. Nah itu rata-rata kalau bisa di atas 8. Kemudian IELTS-nya untuk bisnis is 6.5 no band less than 6. Untuk yang lain 6.0, writing-nya 6.0. Teman-teman, target untuk apply ke university itu berdasarkan rapot kelas 3 semester 1. Jadi ketika naik kelas 3 itu udah harus
Jangan mikir, oh nanti semester keduanya aja aku baru belajar. Sebenarnya apply kuliah itu rapat kelas 3 semester 1. Kelas 2, semester 2 tetap dikumpulin dong, kan harus lulus SMA. Tapi kunci masuknya itu sebenarnya udah dari semester 1-nya. Jadi jangan terlalu santai nungguin sampai lulus. Karena apply kuliah tuh nggak nunggu sekolah lulus. Ya, intake kita tuh di August. Jadi harus apply in January buat berangkat in August. We do have 2 scholarships available untuk diploma program. Yang pertama is an academic scholarship berdasarkan nilai dari adik-adik. Ya, makanya nilai 8,0 supaya dapat 7.500. Scholarship dipotongan ya. Kemudian juga ada 15% International Student Awards yang diberikan kepada beberapa student dari warga negara tertentu termasuk Indonesia. Nah itu tinggal bikin personal statement, kenapa kamu mau belajar program ini di UNSW. Makanya kenapa nanti kalian harus buka online handbooknya kita supaya kalian bisa menjelaskan kenapa sih kalian pengen belajar di UNSW di jurusan ini. Appeals-nya untuk kamu apa. Nah itu dapat yang 15% dan ini combine ya, bukannya milih 7.515%, ini tambahan. Jadi dua-duanya bisa dapat. Jadi International Student Awards, as you can see, a lot of key nationalities termasuk dari Indonesia. 15% itu dari diploma sampai lulus ya, sampai selesai bachelornya, either 3 atau 4 tahun. Nah ini kita sekarang kan lagi transisi dari setelah COVID menuju fully offline learning ya. So I want to show you yang pertama is our diploma engineering students di tahun pertama projects mereka. Video kedua is how we do our hybrid learning. Tentunya tahun ini masih banyak yang hybrid learning dari Indonesia, terus di tengah-tengah berangkat ya ke Australia. So let's see our first video, which is our diploma engineering projects ya. Programming and electrical skills. Of course, the first thing is electrical because it's obviously an electrical project. How to build a circuit. Communicate with the team. I wanted to sacrifice everyone at the beginning. Building bandpass filters. I didn't know that I could design such filters and connect circuits and whatsoever. For the project to succeed, it's the teamwork. You have to know the strengths and weaknesses of your teammates. I'd like to say that the project was really hard. Conflicts. We have many arguments in the team. Sometimes it works and then it doesn't work. That sometimes things work and then the other day it doesn't work. Maybe today the motor is broken, the second day the microphone is broken. If you're already in the engineering, you can't get out. Definitely, this was a really good experience and I've learned a lot from it. It was totally fun. But I really learned a lot from this project about how to become a team leader. Going to wave to the audience at home? Wave to the audience at home. And with all the ladies hiding on the left-hand side, do you guys want to wave to the audience at home? Or they want to hide? It's just
just a jump to the left. With your hands on your hips. One of these is plastic, one of them is not plastic. And which one do you think is plastic? Which one do you think is not plastic? And how do you know? Do you agree? Which one's plastic? I'll wave at those at home. Which one's plastic and which one's not plastic? They look the same. There's no label. This one's plastic or this one? Why? The weight. So even though they are both transparent, here's my rabbit. I'm just going to make this full screen so we can see what's happening. Bring this close, and I'll bring this down. Okay, so I know this is plastic. I know this is some kind of rabbit. I know that this is going to become positive. It's going to give the electrons to this. This is going to be negative. When I bring it close, you can see that the needle moves even though I'm not touching it. That is because this is all negatively charged and it's pushing the electrons down. So this is becoming negatively charged and this is positively charged. This is still neutral. So if I step away, the needle goes back. I can hear it. So that is enough to, you guys hear that down the back? We could do Morse code. So before they invented radio, they were actually using something like that that can detect radio waves to detect lightning. And we still do that. This is how we detect lightning. Big bolt of lightning, lots of electromagnetic radiation. If you're driving around in a storm, I'm going to turn that off. Driving around in a storm, turn your radio on, you will see and hear the lightning on your radio at the same time. Sound travels slower than lightning, so you'll hear the thunder after the lightning. But if it's through the radio waves, you will hear the lightning through your radio and see it because they're both traveling at the speed of light. I've got to say goodbye to all those at home. We'll see you guys again soon. Ya, so itu ya dua ya. Yang satu adalah project engineering students, yang kedua is how we do our hybrid at the moment. So we still do hybrid and online learning until January 2023. Terus kan kita bound by regulations dari pemerintah Australia. How much kita boleh kasih online learning ke students? Obviously the experience is going to be different ya. Kalau misalkan kalian ngejalaninnya di campus. We also offer student support. Yeah, this is something that is really important to us. We understand that as an international student, kalian bakalan pergi dan tinggal sendiri di Sydney. So we offer an online pre-guided orientation as well as face-to-face. Yeah, so there is always someone to help you on campus. Cuman kelemahan anak Indonesia adalah malu bertanya. Ya. Jadi all the resources are on campus. Whether kamu nggak pede public speaking, whether kamu punya masalah dalam berteman, atau kamu sakit gitu. Semua itu ada student supportnya. We have free clinics on campus, we have counselor on campus. Hanya saja anak Indonesia agak malu-malu ya kalau mau minta bantuan, padahal semua bantuan ada dan itu mostly gratis dari kampus. Ya. We also want our students to stay happy and healthy. Makanya kita banyak tim yang membantu untuk encourage students untuk berteman. Kita punya 300 clubs and societies, you name it. Dari academic clubs and societies ya, contohnya misalnya kalian anak engineering mau ikut kompetisi sepak bola robot misalnya, ya ada. Atau kalian temennya sports, mau ikut basket kah, volley kah, itu ada. Atau memang hobinya main game misalnya, pengennya mabar, ya itu ada juga. Atau demennya makan kayak aku, ya ada foodies club, chocolate loving club, coffee club, itu ada. Itu bukan sesuatu yang negatif ya. Kita encourage student untuk ikut activity seperti itu because it helps you to build
your relationship skills, your communication skills, which is itu essential buat kalian kerja. Jadi jangan pikir kalau nanti kalian mau kerja, itu mereka cuma lihat GPA kamu aja. Enggak ya. Mereka lihat, oh you are a UNSW student, okay, it does help being a graduate from a top university, but they also want to see what have you done gitu loh selama kalian 3 tahun belajar. Have you done volunteering? Have you done any activities outside the school? Itu yang dicari. Karena nanti ketika kerja, they want people to be able to work in a team, ya. They want people to be able to have relationship skills yang bagus karena kalian akan ketemu different stakeholders gitu. Jadi itu yang UNSW tawarkan dan menurut aku itu yang membedakan UNSW dari uni lain. Because it's not just school, guys. It's student life which is equally important. Not just academic, but how you build yourself as a person. Ketika kalian nanti lulus dari UNSW, it's not just a piece of paper yang menyatakan kalian lulus bachelor. It is something else yang kita bantuin supaya kalian lebih mudah cari kerja atau if you want to become a businessman atau businesswoman, ya. We also have career and employment services, ya, which tadi aku udah jelaskan sedikit how we can help you to get your internship as well as full-time job, ya. Nah, as I mentioned, networking and volunteering itu something that is really important for us. Jadi we do help you to get this network. Dan sebenarnya uang sekolah UNSW is not cheap ya. Kalau dibandingkan dengan uni lain, is not cheap, but this is what you get. We help you to network to the correct people so that when you graduate, you are able to expand your your job opportunities as well as your career opportunities. Makanya ini harus dipakai ya supaya nanti kalian lebih mudah dapat kerjanya. Ini yang tadi aku bilang, we have a lot of games night ya, barbecue night gitu. It helps you to build your relationship skills dan ini krusial banget buat anak Indonesia ya. We are not used to speaking out loud ya. We are not used to giving our opinions out loud, which is itu necessary nanti ketika kalian di university. Kita ada yang namanya flip classroom, ya. Flip classroom is when the student teach to the student, teach the teacher and the other students about the topic. Nanti gurunya yang akan mengkoreksi kalau ada yang salah. Tapi basically you are trained to explain the ideas, the concept of what you are studying, gitu. Nah itu harus bentuk ya kepedean itu. Tapi tenang aja, biasanya student yang malu-malu kalau udah masuk UNSW nanti hilang malu-malunya. Ya. So before we go into question and answer, ada website yang aku mau tunjukin. Pak, kita punya berapa menit? Sisa berapa menit? Sisa berapa menit? 10 menit, oke. Ini ya, aku kok tadi waktu aku di booth counseling, I found that this is really useful buat teman-teman yang belum tahu mau belajar apa. Contohnya, kalian bisa search apa sih yang kalian tertarik di UNSW di sini. Contohnya kita buka ini engineering handbook ya. Kalian bisa lihat
Kalau kalian baru mau kedokteran di tahun ke-12, honestly it's too late kalau mau ke Australia. Karena kedokteran, contohnya ya, kedokteran di Australia itu paling penting adalah interview. Dia ada 3 jenis, academic requirements, kemudian ISET, which is a fit and proper test, kayak analytical thinking, ya, decision making. Yang ketiga adalah interview. Yang ditanya di interview itu adalah pengalaman kalian, ya. Nah kalau anak Indonesia kan kita nggak terbiasa anak SMA volunteering, nggak terbiasa kita kerja part time. Sedangkan saingan kalian is Singaporean, Hong Kongese student yang udah magang dari SMP. So itu yang aku bilang persiapannya harus dari SMA kelas 1. Karena you have to look for volunteering which is nggak gampang di Indonesia gitu. Nah, kalau misalkan mau engineering, kamu udah research dari sekarang, you know, oh, aku butuhnya IELTS sama SMA kelas 3. Nah, jadi itu, you work towards that. Gitu. Atau misalkan mau psychology, it is a long commitment. Kalau mau jadi psychologist is 6 years. Nah, makanya kenapa penting untuk shortlisting jurusan yang kalian mau, dan kalian bisa lihat di website seperti ini ya. Gitu. Kalian bisa lihat misalkan, kamu mau tahu misalkan mechanical and manufacturing itu pelajarannya apa sih gitu. Kalian bisa baca-baca di sini. Dan memang bisa enakan memang baca-bacanya di rumah sih. Karena every single mata kuliah itu bisa diklik untuk dilihat penjelasannya apa. Nah, misalkan kalian nggak tahu electrical circuit fundamentals itu apa isinya, itu bisa diklik lagi. Ya. And you can browse anything here. Just cari berdasarkan program code. Misalnya mau cari actuarial gitu ya. Kita tinggal cari based on program code aja atau based on keyword juga bisa. Gitu. Ya. Nanti ini kalian bisa play around seperti ini ya. Cari actuarial studies atau misalkan kalian ada kepikiran yang lain, itu bisa cari. Also kalau misalkan kalian belum sempat ke kampus kita, which is kita udah buka buat campus tour juga bagi teman-teman yang ke Sydney. Kita ada beberapa student yang liburan panjang kemarin itu visit campus kita ya. Tapi kalau belum sempat, kalian bisa pakai website ini juga, which is our 360 campus tour. Nah kalian bisa play around di sini. So this is 360. You can have a look. Hi, welcome to UNSW, Australia's global university. We're located in the beautiful city of Sydney, but in this 360 tour, you can explore our campus no matter where in the world you are. Lihat lapangan misalnya. So it takes a while to load because cukup berat ya untuk 360, tapi it gives you a bit of view kira-kira campus kita seperti apa. Ya. Yeah. Oke, so any questions so far? Ada pertanyaan dari teman-teman atau mungkin online? Ada pertanyaan online atau ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini? Dari online ada pertanyaan nggak, Pak? Ada. Oh, belum aja ya. Udah tinggal question and answer. Oke, baik. Terima kasih Bu Enggi yang telah memberikan penjelasan pada kita tentang seputar UNSW, dan tentunya ada banyak hal yang ingin kita ketahui bersama. Maka untuk KKL yang di sini silakan mau mengajukan pertanyaan nanti untuk bertanya dengan menunjukkan jari kemudian maju ke depan. Lalu pertanyaannya disampaikan pada Bu Enggi. Lalu untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang ada lewat online, silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Untuk kesempatan pertama kepada 3 penanya dulu. Bagi teman-teman yang akan bertanya lebih dalam
atau ingin studi melanjutkan di UNSW, silakan untuk bertanya. Silakan kesempatan pertama. Ya, 1, lalu ada lagi 2, ya 3, oke. Silakan maju ke depan. Namanya siapa? Nama saya Matthew. Saya ingin bertanya di UNSW itu sendiri apakah ada akomodasi bagi para mahasiswa, terutama buat international student, apakah ada asrama di situ, sama juga kalau beasiswa tadi boleh tolong jelaskan syaratnya lebih lagi mending. Itu saja dari saya, terima kasih. Thank you ya Matthew ya. Jadi langsung ditanggapi aja Bu ya. Hah? Langsung ditanggapi aja ya. Yeah. Jadi accommodations and scholarships. So for accommodations, we have 2 types of accommodations. One is colleges, which is dormitories ya. This is all the dormitories and it is all on campus. Jadi ada beberapa ya, lebih dari 10 kayaknya. And the second one is apartments, which is ada 5 apartments di UNSW. It is all on campus. So on the campus itself, we have 5,000 rooms. Ada 5.000 kamar. Nah, kalian bisa lihat-lihat, Matthew bisa lihat-lihat kira-kira demennya style dormitory atau style apartment. Kalau dorm kan kayak hotel ya, yang naik ke lift, sisa semuanya pintu-pintu gitu. Nah, itu pintu-pintu ya kamar-kamar. So at UNSW there is no shared bedroom. Nggak ada kamar tidur yang sharing. Semua kamar tidur itu sendiri-sendiri. Cuman kalau dormitory itu rata-rata dapat makan. Contohnya misalnya New College ya, kalian bisa lihat fotonya seperti ini. Terus misalkan mau lihat foto kamarnya ya seperti ini. Terus ini harganya berapa ya, kontraknya berapa lama, dan ini catered. Kamarnya selalu single, cuma pilihan mau kamar mandi sharing apa kamar mandi dalam gitu. Terus misalkan kalau mau apartemen ya sama kayak apartemen kita di Indonesia. Jadi kalau apartemennya bisa 3 bedroom, 5 bedroom, tetap kamar tidur sendiri-sendiri ya. Cuman kalian punya flatmate gitu. Nah ini bisa lihat ya kalau University Terrace tuh kayak apa. Terus kamarnya kayak apa gitu ya. Nah ini ada pilihan. Kalau apartemen rata-rata itu tidak dapat makan, pilihan shared bedroom atau ensuite, kamar mandi dalam, kontraknya berapa lama, harganya berapa. Tergantung dari berapa gedenya. Gitu. Nah, for scholarships itu balik lagi sih kita punya 2 jenis scholarships ya. Dan 2 ini bisa combinable. Nah, jadi kalau untuk scholarship sebenarnya itu dipersiapkan semenjak awal ketika students udah daftar ke kita dan memang nilainya di atas 8, itu otomatis dapat yang 7.500. Jadi syaratnya cuma nilai di atas 8, IELTS-nya meet requirement atau ikut tes masuk dari kita. Kalau meet requirement itu langsung dapat 7.500-nya. Kalau International Student Award itu harus mengumpulkan personal statement. Personal statement-nya 500 kata. Kenapa mau belajar jurusan tersebut di UNSW? Nah, yang penting proper karena itu berdasarkan nationality, jadi hampir dipastikan itu dapat yang 15%. Yang penting personal statement-nya proper. It's not just diminta 500 kata tapi kamu submit 1 line, ya itu nggak bisa. Tapi if it's proper itu most likely dapat. Gitu. Ya, ada yang kurang jelas atau udah cukup jelas, Matthew? Oke, thank you Matthew. Bu Enggi ada pertanyaan dari kolom chat, bisa ya, ditampilkan. Ada 3 pertanyaan dari Bu Yuanita dan Bu Yeni. Oke, Ibu Nani ya, untuk jurusan Actuarial Studies dan Data Science, apa bisa direct entry menggunakan SAT score? Bisa Ibu. Jadi nanti bisa Ibu lihat SAT score untuk jurusan Data Science sama Actuarial, itu Ibu bisa dilihat di website kita. Jadi contohnya ini website emang kecil-kecil banget sih Bu, tapi Ibu bisa zoom. Terus bisa lihat misalkan Ibu mau actuarial ya, which is this ya, paling di atas. SAT score-nya itu 1.300 ya Bu. Jika data science itu, data science is under science, oh here. Data science itu 1.210 Bu.
Jadi bisa saja kalau mau pakai SAT, jadi nggak usah foundation. Seperti itu. Cukup jelas nggak Ibu Nani? Mana ini chatnya? Seperti itu ya. Kemudian, Ibu Yuanita, apa bedanya UNSW dengan UNSW Global? Nah, jadi UNSW Sydney itu university-nya, UNSW Global itu provider pathways-nya, yaitu foundation dan diploma, itu ditawarkan dari UNSW Global, which is miliknya UNSW juga. Kalau istilah gampangnya, kalau di Indonesia, itu college-nya ya. UNSW Global itu college-nya UNSW Sydney, buat student yang nggak bisa masuk direct entry. Gitu. Berapa tuition fee per semester? Tergantung programnya. Jadi contohnya misalkan program engineering Bu ya. Program engineering itu diplomanya 39.000 sekian. Dibayarnya setahun 3 kali karena kita pakai term. Jadi term pertama 14.000, term kedua dan term ketiga kalau dapat dua-duanya scholarship-nya biasanya 7.000 gitu. Sekitar 27.000 tahun pertama diploma engineering. Nah, tahun keduanya mengikuti Bachelor of Engineering-nya which is 49.000. Gitu. Masih dikurangin 15% kalau dapat beasiswanya. Gitu. Sudah? Ya. Baik. Dilanjutkan dengan pertanyaan yang ada di sini ya untuk KKL ya. Silakan pertanyaan kedua dari siapa tadi yang di tengah untuk mengajukan pertanyaan. Maju ke depan. Silakan. Ada tadi yang mau bertanya? Atau yang biasa tadi? Ya, silakan maju ke depan. Jadi, perkenalkan nama saya Stefani. Saya mau mengetahui lebih lanjut mengenai kedokteran, terutama cara masuk atau syaratnya, lalu biaya, mendapatkan apa saja dan berapa lama kuliah. So, teman-teman juga nanti bisa melakukan ini sendiri di rumah nih. Ya. Kamu bisa ke sini and then kok UNSW Global salah. Iya. Jadi untuk kedokteran, as mentioned persiapannya harus lebih matang ya. Kalau bisa dari SMA kelas 1 udah dipersiapkan. Jadi requirement-nya itu ada 3. Hold on, let me bring this up first. Iya, nih requirement-nya ada 3. Yang pertama is academic merit, ya Stefani. Academic merit ini tergantung dari kurikulum kamu. If you are a Loyola student, maka bisa pakai SAT atau bisa pakai foundation. Itu pilihan kamu, ya. Even pakai foundation sebenarnya aku balik lagi saranin SAT, ya. Dua-duanya diambil aja untuk aman ya. Kedua, itu admission test, which is ISET atau UCAT. Itu fit and proper test, analytical thinking, decision making. Nah, itu minimum nilainya kalau ISET 165, kalau UCAT 50%. Sebenarnya, kalau kamu achieve nomor 1 sama nomor 2, itu cuma tiket buat dapat interviewnya. Ya. Nomor 1 sama nomor 2 itu tiket buat dapat interview. Nah, interviewnya inilah yang dia akan tanya, kenapa kamu mau jadi dokter? Ya biasa. What have you done selama tahun-tahun ini to show that you have a passion in caring for another human being? Terus, what is your job experience? What is your observation towards healthcare di Indonesia misalnya gitu. Nah, jadi itu yang kamu bisa pupuk dari sekarang. Nah, program UNSW Medicine itu adalah program 6 tahun ya. Jadi kita bukan part 1, part 2. Langsung satu program kedokteran. Ya. Ini intake-nya hanya di Februari, makanya harus di-planning dengan baik karena kalau miss that intake, you have to wait 1 year. Jadi kalau kalian aiming for Februari 2024 biasanya,
2023 itu udah tes ISET atau UCAT ya, udah ambil SAT-nya, udah decide mau foundation atau SAT. Kalau udah SAT ternyata nggak achieve ya biasanya anak-anak foundation. Kemudian udah berapa banyak nih pengalaman shadowing a dokter sama community services atau volunteeringnya. Referensinya udah berapa banyak. Dan udah mempersiapkan untuk interviewnya itself. Gitu. Tuition fee untuk kedokteran is 75.000 estimated per year. Itu tiap tahun biasanya sama seperti sekolah lah ya, ada kemungkinan ada kenaikan 3-5%. Gitu. So ini dibagi dalam 3 stage ya. Jadi stage pertama tentunya teori, stage kedua udah masuk sedikit praktek, stage ketiga yaitu koas atau clinical placement di rumah sakit. Nah, untuk jadi dokter di Australia itu kamu harus at least 1 tahun internship baru bisa register sebagai GP atau General Practitioner, kedokteran umum. Kalau nanti mau spesialisasi itu berdasarkan asosiasi dari spesialisasinya dan dilakukan di rumah sakit bukan di university. Jadi kalau kalian lihat di university nggak ada spesialisasi, kalau master cuman biasanya infectious disease gitu-gitu, karena memang spesialisasi itu dilakukannya di rumah sakit gitu. Jadi kalau di uni biasanya sampai GP saja, ya. Jadi 7 tahun minimal untuk dapat license GP, bisa lebih tergantung internshipnya setelah 1 tahun udah lulus apa belum, gitu, ya. Apalagi Stephanie ada yang kurang jelas? Universitasnya 6 tahun, internshipnya 1 tahun. Internship kan tidak di university, internship harus di rumah sakit. Nah, untuk masuk ke Bachelor of Medicine-nya ada 2 pilihan. Lulus SMA kelas 3 dan punya SAT test, berarti tanpa foundation, atau kamu mau ikut foundation. Foundation range-nya 4-9 bulan. 4 bulan sudah bisa kok dari SMA kelas 3. Cuman it is enough nggak buat kamu dapetin requirements yang dibutuhkan. Karena kalau kita lihat, anak medicine itu requirements GPA-nya itu 90 untuk foundation itself ya. Nih, di map kamu bisa lihat ya, foundation harus 90. SAT-nya 1370. Itu your target untuk yang kriteria pertama, which is academic merit. Either foundation nilainya di atas 9 atau SAT di atas 1370. Nah, yang kedua is ISET atau UCAT. Kamu pilih, bukan dua-duanya dijalanin. UCAT itu cuma sekali setahun, ISET itu 3 kali setahun. Dan cuma bisa diambil setahun sekali. Dia nggak kayak SAT yang bulan depan ada kamu tes lagi, bulan depan ada tes lagi, nggak bisa. Kita tuh harus gap 1 tahun gitu. Ya Steph. Nanti kalau masih kurang jelas bisa kebut juga. Ada 2 pertanyaan di kolom chat, Bu. Oke, siap. Iya. Dari Bu Nani dan Bu Yuanita. Ya, Bu Nani, betul. Kalau misalkan Bu selain kedokteran sama psikologi ya, kalau memenuhi syarat minimal SAT misalnya nih di Bachelor of Commerce itu pasti dapat offer, Bu. Tidak ada kuota ya, kecuali kedokteran. Walaupun SAT-nya meet requirement, walaupun ISET-nya meet requirement, belum tentu dapat offer. Apakah prosedur kedokteran GP sama dengan kedokteran gigi? Karena kita nggak punya dentistry ya Bu, jadi aku nggak bisa memberikan more information on that sih. Jadi harus tanya university yang punya fakultas kedokteran gigi. Kalau kita tidak ada, hanya GP saja. Untuk teman-teman yang offline di sini, apakah masih ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Silakan. Mumpung ada narasumbernya untuk masa depan teman-teman. Silakan. Ada? Nampaknya tidak ada, Bu. Cukup jelas.
Nanti kalau lebih jelas lagi bisa mengunjungi stand, Bu. Nomor berapa, Bu? Standnya? Oh, nomor 19. Ya. Ada juga dibagikan kartu nama. Kalau misalnya mau menanyakan lebih lanjut ya, Bu ya. Oke.